Dengan teknologi geospasial, kita dapat melihat dunia dengan cara baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tugas geospasial yang berjudul data spasial. Kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Devi Amalia Sarah, kemudian ada Dewi Nasoleha dan Dewi Jaharani. Untuk pengertian data spasial sendiri yaitu memahami konsep dasar, karakteristik, dan komponen pembentuk data spasial dalam konteks sistem informasi geografis. Untuk jenis-jenisnya sendiri itu ada jenis data vektor, raster, dan sistem koordinat yang digunakan dalam pemetaan. Untuk contohnya sendiri kita ambil dari Puskesmas Kawali, kita akan analisis untuk penerapannya. Data spasial merupakan data yang memiliki informasi lokasi geografis, yaitu data yang merepresentasikan objek-objek di permukaan bumi beserta posisinya yang dapat diidentifikasi melalui sistem koordinat. Untuk lokasinya sendiri itu, setiap objek dalam data spasial memiliki koordinat geografis yang menunjukkan posisinya di permukaan bumi. Untuk atributnya, data spasial juga mencakup informasi atribut yang menjelaskan karakteristik objek tersebut. Untuk komponen dari utama data spasial yaitu ada geometri. Geometri merupakan bentuk fisik objek dalam bentuk titik atau poin, garis, line, poligon, area yang merepresentasikan lokasi di peta. Untuk atributnya sendiri itu ada informasi non-spasial yang menjelaskan karakteristik objek seperti nama, jenis, kondisi, dan nilai aset. Untuk di sistem koordinatnya, terdapat kerangka referensi yang menentukan bagaimana koordinat geografis, latitude, dan longitude diposisikan di permukaan bumi. Kemudian ada karakteristik data spasial. Yang pertama ada where. Lokasi geografis menunjukkan posisi objek di permukaan bumi menggunakan koordinat latitude dan longitude. Contohnya, Puskesmas Kawali berada di koordinat latitude 7184925 dan longitudenya di 108369759. Kemudian ada di atribut deskriptifnya itu informasi tentang seperti nama, jenis, ukuran, dan nilai. Contohnya sendiri itu Puskesmas Kawali memiliki luas 1.343 meter persegi dengan nilai Rp134.300.000. Untuk dimensi waktunya menunjukkan kapan data tersebut diambil, dibuat, atau terjadi perubahan. Kita ambil contohnya itu Puskesmas dibangun tahun 1953 dan data inventarisnya dari tahun 2023. Nah, mengapa ketiga dimensi ini penting? Karena data spasial yang lengkap dan bermakna, tanpa salah satu dimensi, analisis geospasial menjadi tidak akurat dan tidak relevan. Dalam konteks inventarisasi aset, ketiga dimensi ini memungkinkan kita untuk melacak aset secara presisi, memahami kondisinya, dan mengetahui histori perubahannya. Kemudian ada komponen data spasialnya. Yang pertama ada geometri. Poinnya itu lokasi spesifik seperti Puskesdes, di lainnya ada jalan, sungai, dan batas wilayah, serta di poligonnya ada bangunan, tanah, dan wilayah. Untuk sistem koordinatnya, terdapat GCS atau Geographic Coordinate System, lintang bujur, PCS itu Project Coordinate System, dan datum WGS 84, TGN 95 untuk Indonesia. Untuk atributnya sendiri itu terdapat identitas seperti nama, kode, dan nomor register. Di kondisinya ada baik, kurang baik, dan rusak, serta di nilainya itu ada harga perolehan dan tahun pengadaan. Dan terakhir ada hubungan antar komponen, yaitu antara geometri dan atribut. Setiap objek geometri memiliki record atribut yang terhubung melalui ID unik. Dan koordinat antara geometri, sistem koordinat menentukan posisi absolut setiap titik dalam geometri. Serta ketiga komponen yang tadi bersama-sama membentuk data spasial yang lengkap dan dapat dianalisis. Baik, selanjutnya mengenai jenis-jenis data spasial. Data spasial terdiri dari yang pertama data vektor dan yang kedua data raster. Untuk data vektor merepresentasikan objek geografis menggunakan titik, garis, dan poligon yang didefinisikan oleh koordinat matematis. Kelebihannya yaitu presisi tinggi untuk batas yang jelas, ukuran file lebih kecil, ideal untuk data diskrit, bangunan, dan jalan, skalabel tanpa kehilangan kualitas. Untuk kekurangannya yaitu kurang cocok untuk data kontinu, kompleks untuk fenomena gradual, dan memerlukan data atribut terpisah. Sedangkan untuk data raster merepresentasikan objek geografis sebagai
grid sel-sel berukuran sama atau piksel, di mana setiap sel memiliki nilai atribut. Kelebihannya yaitu yang pertama ideal untuk data kontinu berupa suhu atau ketinggian, representasi alami untuk citra satelit, analisis overlay lebih mudah, dan format standar untuk remote sensing. Kekurangannya yaitu yang pertama, ukuran file besar untuk resolusi tinggi dan kehilangan detail saat diperbesar. Contohnya yaitu citra satelit, peta ketinggian, dan data curah hujan. Tipe data vektor yang pertama yaitu point, merepresentasikan lokasi spesifik yang tidak memiliki dimensi area, hanya koordinat X dan Y. Karakteristiknya yaitu yang pertama, koordinat tunggal, X dan Y, tidak memiliki luas, representasi 0 dimensi. Contoh aplikasi yaitu lokasi Postgres, titik sumur bor, lokasi IPAL, dan titik koordinat aset. Kemudian, line, garis atau polyline merepresentasikan objek linear yang memiliki panjang dan arah, terdiri dari rangkaian titik terhubung. Untuk karakteristiknya yaitu yang pertama, rangkaian titik atau vertices memiliki panjang dan representasi satu dimensi. Contoh aplikasi yaitu jaringan jalan, sungai dan saluran, batas administratif linear, dan jalur utilitas. Kemudian yang ketiga ada poligon atau area, merepresentasikan objek yang memiliki area tertutup dengan batas yang jelas, memiliki luas dan keliling. Karakteristiknya yaitu yang pertama, area tertutup dengan batas, memiliki luas dan keliling, dan representasi dua dimensi. Contoh aplikasinya yaitu batas tanah dan lahan, gedung dan bangunan, wilayah administratif, dan area instalasi. Tipe data raster. Yang pertama, konsep data raster merepresentasikan permukaan bumi sebagai matriks sel-sel berukuran sama yang tersusun dalam baris dan kolom. Setiap sel menyimpan nilai yang merepresentasikan karakteristik wilayah tersebut. Karakteristik utamanya yaitu untuk resolusi ukuran sel dalam satuan ground meter per pixel. Untuk nilai selnya, setiap sel memiliki satu nilai atribut, kontinuitas, ideal untuk fenomena yang berubah gradual, dan untuk format GeoTIFF, JPEG, PNG dengan georeferensi. Kemudian aplikasi data raster yang pertama citra satelit, gambar permukaan bumi dari satelit untuk pemantauan lingkungan, tutupan lahan, dan perubahan wilayah. Digital Elevation Model atau DEM, representasi ketinggian permukaan bumi untuk analisis kemiringan, drainase, dan pemodelan 3D. Kemudian data tematik kontinu merupakan data suhu, curah hujan, kelembapan, dan fenomena lingkungan lainnya yang berubah secara gradual. Perbandingan antara raster dan vektor. Dari presisi batas, untuk data raster sedang, vektor tinggi. Kemudian data kontinu, untuk raster ideal dan vektor kurang, dan untuk ukuran file, untuk raster besar dan vektor kecil. Sistem koordinat dan proyeksi. Sistem koordinat geografis atau GCS menggunakan koordinat lintang atau latitude dan bujur longitude untuk menentukan posisi di permukaan bumi yang berbentuk elipsoid. Latitude merupakan jarak sudut utara dan selatan dari garis khatulistiwa, sedangkan longitude atau bujur merupakan jarak sudut timur atau barat dari meridian utama. Sistem proyeksi peta atau PCS memproyeksikan permukaan bumi 3 dimensi ke bidang datar 2 dimensi menggunakan rumus matematis menghasilkan koordinat dalam satuan linear atau meter. Universal Transverse Mercator atau UTM merupakan sistem proyeksi yang membagi bumi menjadi 60 zona masing-masing 6 derajat bujur. Indonesia terletak di zona 46 sampai 54. Koordinatnya easting dan northing, presisi tinggi untuk pengukuran jarak dan area. Sedangkan proyeksi untuk Indonesia dari DGN 95, Datum Geodesi Nasional 95, dan WGS 84, World Geodetic System 1984, dan UTM Zone 485 untuk wilayah Jawa Barat. Kemudian untuk contoh penerapan data spasial, kami mengambil studi kasus dari inventarisasi Puskesmas Awali dengan menggunakan data spasial.
Puskesmas Kawali itu sendiri bertempat di Kawali, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dengan lokasi utama Jalan Siliwangi nomor 264, Desa Kawali Mukti, Kecamatan Kawali, tahun inventaris pada tahun 2023 dengan koordinat lokasi utama latitude min 7184925 derajat, longitudenya 108369759. Untuk data inventaris ini terdiri dari 10 aset utama, yaitu KIB A, yaitu tanah bangunan, luas tanahnya, kemudian KIB C terdiri dari 6 aset bangunan, dan KIB D terdiri dari instalasi sumur bor dan IPAL. Total nilai asetnya kurang lebih 2,5 miliar. Ini untuk data tanah atau KIB A. Di sini ada contoh penerapannya, yaitu ada jalan alamatnya, ada status kepemilikannya, ada nilai perolehannya, ada tahun perolehannya, dan ada juga koordinat geografisnya, titik awal dan titik akhir. Ini untuk KIB C. KIB C ini terdiri dari gedung induk puskesmas itu sendiri dengan koordinat di latitude dan longitude tertera di Jalan Siliwangi nomor 264 Kawali Mukti dengan kondisi dari setiap bangunan tertera baik itu baik ataupun kurang baik, dan kemudian dari setiap titik koordinatnya itu berbeda-beda, bisa dilihat. Selanjutnya ini adalah data instalasi, terdiri dari instalasi air bersih atau sumur bor, kemudian IPAL kecil dan IPAL kapasitas yang cukup besar, dengan titik koordinatnya tertera, dengan kondisinya juga tertera, dengan spesifikasi juga tertera. IPAL merupakan instalasi pengolahan air limbah. Selain data dalam bentuk tabel, kami juga berusaha untuk menampilkan dalam bentuk 3D. Untuk data koordinat dari pemetaan aset Puskesmas Kawali itu sendiri dapat divisualisasikan dalam bentuk peta tematik, menunjukkan distribusi geografis fasilitas kesehatan di wilayah Kecamatan Kawali. Kemudian layar satunya ada tanah puskesmas, layar duanya ada gedung dan bangunan, kemudian layar 3 ada instalasi, dan layar 4 ada puskesdes. Analisis spasial yang dapat dilakukan yaitu analisis jarak, menghitung jarak antara puskesmas induk dengan masing-masing puskesdes untuk mengevaluasi aksesibilitas layanan kesehatan. Kemudian analisis area pelayanan, menentukan cakupan wilayah pelayanan setiap fasilitas kesehatan berdasarkan radius atau batas administratif. Mulai dengan data lain, menggabungkan data aset dengan peta jalan pemukiman atau data demografi untuk perencanaan lebih baik. Untuk tools visualisasinya bisa menggunakan QGIS atau Google Earth Pro, ArcGIS Pro, WebGIS. Untuk manfaat data spesial dalam inventarisasi adalah akurasi lokasi. Data spasial memastikan setiap aset tercatat dengan koordinat geografis yang presisi, memungkinkan identifikasi lokasi yang akurat dan menghindari kesalahan pencatatan. Kemudian pemetaan distribusi. Visualisasi peta memudahkan pemahaman distribusi geografis aset, membantu mengidentifikasi area yang memiliki kepadatan fasilitas tinggi atau rendah. Perencanaan pemeliharaan. Dengan mengetahui lokasi dan kondisi setiap aset, perencanaan pemeliharaan dapat dilakukan lebih efisien berdasarkan prioritas geografis dan kondisi fisik. Kemudian optimalisasi rute. Data spasial memungkinkan perencanaan rute optimal untuk distribusi logistik, kunjungan inspeksi, dan mobilisasi sumber daya atau antar fasilitas. Kemudian pengambilan keputusan. Informasi spasial mendukung pengambilan keputusan strategis seperti penentuan lokasi fasilitas baru, alokasi anggaran, dan evaluasi kebutuhan infrastruktur. Kemudian pelaporan dan akuntabilitas. Data spasial yang terdokumentasi dengan baik memudahkan pelaporan kepada standar audit dan memenuhi standar akuntabilitas aset pemerintah.
Kesimpulannya, penerapan data spasial dapat diinventarisasi aset Puskesmas Kawali menunjukkan bagaimana teknologi geospasial dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dan nilai tambah dari data inventaris konvensional menjadi sistem informasi yang komprehensif dan actionable. Untuk fundamental sistem informasi geografis, data spasial merupakan komponen fundamental dalam sistem informasi geografis yang memungkinkan kita merekam, menganalisis, dan memvisualisasikan informasi geografis untuk berbagai aplikasi praktis. Dalam konsep data spasial memiliki 3 dimensi utama, where di mana lokasinya, what bagaimana atributnya, dan when waktu diambil data tersebut. Untuk jenisnya yaitu ada vektor, titik, garis, poligon untuk data discrete dan raster, kemudian untuk data kontinu. Untuk penerapannya ini ada studi kasus di Puskesmas Kawali dengan 10 aset tercatat. Ini untuk visualisasi data menggunakan 3D. Selain data dalam bentuk tabel dan koordinat, kami juga menampilkan visualisasi dalam bentuk peta 3D. Peta 3D ini digunakan untuk memperlihatkan lokasi aset Puskesmas Kawali secara lebih nyata dan detail. Dengan tampilan ini kita bisa melihat posisi bangunan, instalasi, dan fasilitas lainnya secara lebih jelas dibandingkan peta biasa. Melalui visualisasi ini, distribusi aset menjadi lebih mudah dipahami karena ditampilkan secara langsung sesuai kondisi di lapangan. Selain itu, kita juga dapat membedakan jenis objek seperti bangunan yang ditampilkan dalam bentuk area atau poligon dan instalasi yang ditampilkan sebagai titik. Dengan adanya peta 3D, data spasial tidak hanya berupa angka dan koordinat, tetapi juga menjadi lebih informatif, interaktif, dan mudah dipahami. Di sini ada 3D, ada vektor, dan raster. Demikian presentasi dari kami mengenai data spasial dan penerapannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.